Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 313 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi, sedangkan rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Pembahasan kali ini mengenai kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Sejarah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, keselamatan atasnya, merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram, Iram bin Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tempatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 9, perjalanan dakwah Nabi Saleh, kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Saleh alaihi salam, pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam, karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73, ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud.
Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Sar bin Julmas. Zu'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihi salam hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Zu'ab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihi wasallam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Selain itu Nabi Saleh alaihi salam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Mukjizat Nabi Saleh, unta betina yang keluar dari batu sebagai salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh AS pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihi salam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah, maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh alaihi salam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihi salam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihi salam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Hud ayat 64, dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihi wasallam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Saleh alaihi salam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh alaihi salam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Terbunuhnya unta betina Allah. Para kaum Samud yang menentang Nabi Saleh alaihi salam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat 2 wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. 2 wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihi wasallam. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra, yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh alaihi wasallam. Azab yang mendatangi kaum Samud yang ingkar dan keji. Nabi Saleh alaihi salam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh alaihi salam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihi salam bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh alaihi salam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 65, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Nabi Salih, berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65, perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihi salam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit maka datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam yang selamat, kecuali Kalbah binti As-Salt. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut, namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan Nabi Saleh alaihi wasallam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari kejadian tersebut, meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Ayat dalam Al-Quran yang berkisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam, kisah perjalanan Nabi Saleh alaihi salam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran, diantaranya 1. Al-Quran Surat As-Syams ayat 11-15, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya, karena mereka melampaui batas. Quran Surah As-Syams ayat 11, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Quran Surah As-Syams ayat 12. Lalu Rasul Allah, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Quran Surah As-Syams ayat 13. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Quran Surah As-Syams ayat 14. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Quran Surah As-Syams ayat 15. 2. Al-Quran Surat Hud ayat 61-68. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. Mereka, kaum Samud, berkata, wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Quran Surah Hud ayat 62. Dia, Saleh, berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat, kenabian, darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Quran Surah Hud ayat 63. Selain terdapat dalam surat As-Syams dan surat Hud, kisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam juga diriwayatkan dalam surat Al-Qamar ayat 23-32, surat Fussilat ayat 17-18, surat An-Naml ayat 45-53, surat Asy-Syu'ara ayat 141-159, surat Al-Isra ayat 59, surat Al-Hijr ayat 80-84, dan surat Al-A'raf ayat 73-79. Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihi salam yang kami sampaikan. Jika ada salah kata kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melihat video kami dari awal sampai akhir. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda yang melihat video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.